Manda. Kenapa, Kak? Kita fokus ke 3 dulu kali ya? Boleh top 3 dulu ya? Top Yes 3 yes yes. question? Oke, sebentar aku coba share dulu nih ininya, pertanyaannya. Oke, semoga screen aku sudah terlihat ya, teman-teman dan Kak Afriza. Oke, dari Kak Afriza udah bisa lihat screen aku? Sudah. Oke, Kak, ini ada top question nih, Kak. Yang pertama dari Kahfi kali ya, Cahfi atau Kahfi. Yang nge-like ada 8 orang, jadi lumayan banyak yang penasaran nih kayaknya sama ini. Iya Jadi iya. pertanyaannya Kahfi ini, apa value yang bisa kita beritahukan kalau misalnya kita belum pernah ada project sama sekali? Misalnya pengalamannya cuma ngerjain study case di mini course, Kak. Oke. Nah, itu kan your experience exactly sebenarnya teman-teman. Itu adalah, justru itu bisa jadi salah satu experience teman-teman gitu. That's why makanya, aku selalu selalu bilang, "Kak, kalau nggak ada pengalaman gimana?" Gitu. Kita harus cari justru, kita cari pengalamannya gitu. Memang emang experience harus kita cari, nggak tiba-tiba muncul, nggak tiba-tiba itu ada di dalam diri kita, nggak. Memang kita harus cari, experience-nya gitu. Mumpung nih masih baru, misalnya mumpung belum telat, jadi nggak ada yang telat, teman-teman justru cari dari sekarang experience-nya. Terus pengalamannya tuh mesti harus yang digital marketing banget ya Kak, atau yang apa banget, enggak. Kayak tadi ceritanya Pandu gitu contohnya, itu tadi pengalaman yang dia share itu justru nggak ada hubungannya sama digital marketing, tapi dia kasih kasih tahu experience skill-nya dia yang bisa berguna buat apa namanya aspirasi pekerjaannya ke depan gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak punya project, memang harus dicari teman-teman. Jadi emang that's why makanya kan kalau misalkan kata kata apa namanya, ketika kita kuliah tuh harus banyak-banyakin cari pengalaman gitu, cari pengalaman. Nah itu bener sih, menurut aku itu bener banget gitu. Ketika aku udah kerja kayak, "Oh ternyata bener ya," gitu, bener banget cari pengalaman tuh bener gitu. Jadi, memang harus kita cari, Kahfi gitu. Jadi bukan nggak tiba-tiba datang sendiri, that's why mumpung teman-teman masih baru banget nih, tahu dan sudah tahu sekarang, jadi memang harus dicari gitu. Cari project, cari, side job, nggak usah mentingin kayak berapa yang akan gue dapatkan gitu, tapi pentingin dulu kayak skill apa yang bisa gue tingkatin nih dari sini gitu sih menurutku gitu. Jadi memang harus dicari apa namanya sehingga teman-teman apa namanya bisa sharing sehingga teman-teman tahu apa value teman-teman pada akhirnya dan itu bisa di sharing ke company gitu sih Manda. Menurutku ya emang kita harus cari ya experience itu belum telat nih gitu. Oke, semoga menjawab ya, buat Kahfi Yes. dan 8 temen-temen yang ikutan nge-like. Anyway, teman-teman, benar salah satu tujuan di mini course anyway, Kak Afriza, di mini course juga kita punya case study yang teman-teman bisa kerjakan Iya. gitu ya. Iya. Jadi itu tujuannya itu juga teman-teman, jadi teman-teman Yes. bisa, mengasah skill, apalagi materi-materinya udah dikasih kemarin, diajarin juga cara ngerjain case study-nya kemarin sama Kak Intan. Jadi itu tujuannya teman-teman. Kalau kata salah satu tim lead kita di mini course juga Kak, case study itu sebenarnya, kalau misalnya kan banyak yang nanya tuh Kak biasanya, "Terus cara validasinya gimana? Bener atau enggaknya taunya dari mana?" Sebenarnya bisa dilihat kalau, dari portfolio itu teman-teman, case study itu Iya. ya, itu teman-teman dilihat gimana caranya teman-teman tuh bisa tahu atau cara ngerjainnya gimana sih, teman-teman paham nggak sih sama apa yang teman-teman kerjakan. Jadi, Yes. salah satu tujuan di mini course ada case study juga itu. Jadi penting banget teman-teman kalau kemarin yang ngerjain case study beruntunglah karena besok kita akan ada pembahasan case study. Kalau yang belum ngerjain nggak apa-apa, batch depan boleh kok ikutan case study lagi. Oke, kalau begitu semoga menjawab Kahfi. Thank you Kak Afriza jawabannya. Kita move ke next question dari Anonymous nih Kak. Seberapa besar Seberapa boleh? Kak Seberapa Afriza besar mau baca boleh? berkembang untuk career switcher di tech company dan hal itu seperti disukai kandidat yang seperti ini oleh recruiter. Nah, sebenarnya kalau career switcher itu tergantung seberapa niatnya dia memang untuk men-switch karirnya gitu ya. Dengan apa, dengan contohnya gitu, aku selalu bilang privilege-nya gitu kalau student-student di Revoya itu adalah berarti dia memang sudah niat untuk, apa namanya, belajar sesuatu hal yang baru gitu, dan dia akhirnya punya skill-skill baru yang dia bisa tunjukkan di CV, di LinkedIn, di portofolio nantinya gitu. Jadi itu yang membuat jadinya beda, apa, career switcher yang memang cuman pengen aja sama yang benar-benar secara konkret memang dia belajar hal baru tersebut untuk akhirnya switching their karir gitu. Seberapa suka kandidat seperti ini, justru saya akan respect banget sama kandidat yang justru mau gitu secara mindset gitu untuk kayak belajar yuk gitu, kita belajar satu hal yang baru dan dia niat gitu untuk melakukan itu. Itu sih sebenarnya tergantung dari seberapa niatnya. Jadi bukan bukan kayak
skills-nya harus yang jago banget dan sebagainya, enggak. Teman-teman ketika kita lihat CV kamu, terus kita lihat bahwa kamu ada strong career switcher, berarti memang ekspektasinya adalah memang kamu dipanggil as a career switcher, bukan kamu as kandidat yang memang sudah experience banget di bidang tersebut gitu. Jadi jangan khawatir, banyak banget kan student aku yang career switcher sekarang sudah kerja as digital marketer di company gitu. Jadi memang nggak nantinya ya akan diajarin tuh di Revayu kayak gimana caranya crafting CV as a career switcher, gimana caranya membuat ini jadi menarik, gimana caranya ngobrol, ngasih tahu apa yang perlu kita kasih tahu ke recruiter as a career switcher gitu. Itu nanti itu akan dipelajarin dalam banget di pada saat Revayu next gitu. Kalau misalnya teman-teman masuk ke Revayu gitu. Oke, mantap. Semoga menjawab ya Anonymous dan 5 teman lainnya. Sepertinya sudah cukup ya Pak, waktunya sudah habis Manda? Oh boleh, ya karena waktunya sudah 20.28 ya di aku. Iya. Sudah cukup mepet. Oke, thank you. Oh mungkin tadi Kak Afriza sempat mention mau jawab satu pertanyaannya Aisyah Nurul ya. Mungkin mau Iya. pertanyaan terakhir Kak. Nih Mana pertanyaannya dia? sudah aku show. Kalau grogi dan dakdikduk suaranya bisa nggak jelas, pelan, bahkan kecekik gitu, bahkan jadinya kayak kaku banget ngomong kayak robot. Apalagi muka di datar gitu, apa ada tips and trick-nya? Jadi sempat udah aku jawab sih sebenarnya pasti sesi gitu. Jadi grogi itu harus memang pasti muncul gitu. Jadi mindset-nya adalah ketika grogi itu berarti artinya this is important for me. Gitu. This is important for me. Jadi memang harus di-overcome dengan apa? Dengan practice and practice gitu. Caranya tadi aku udah ngasih 3 tips practice gitu ya. Satu bisa lewat bisa lewat kaca gitu, terus bisa lewat video, di videoin diri sendiri terus lihat. Terus yang ketiga adalah minta feedback dari orang terdekat. Gitu sih menurutku. Jadi memang harus di-overcome teman-teman. Jadi emang nggak bisa kayak tiba-tiba kita hilangkan nervousnya gitu aja, enggak. Tapi I believe good preparations itu akan mengurangi nervous. Nggak bisa langsung hilang. Nervous itu nggak bisa. Justru agak aneh kalau nervous yang langsung hilang tuh. Kok itu agak aneh. Justru nervous itu harus dikurangin levelnya sehingga kita bisa lebih santai dalam berbicara gitu sih menurutku. Jadi nervous itu penting. Aku juga aku yang udah sering interview orang aja, ketika aku harus interview aku pasti ada nervousnya. Nggak mungkin nggak kayak, apa yang harus gue omongin ya, apa yang harus gue bicarain gitu. Jadi itu tuh memang pasti nervous itu pasti ada teman-teman. Jadi jangan khawatir, itu adalah praktik yang sangat-sangat normal. Oke, mantap. Terima kasih Kak Afriza udah bantu jawabin pertanyaan. Mohon maaf teman-teman kita nggak bisa jawab semua pertanyaan yang ada karena ternyata waktunya sudah mepet ya. By the way, seperti yang teman-teman tahu di minggu kedua kita hanya waktunya durasinya lebih sedikit ya dibandingkan week pertama. Oke Kak, sebelum kita tutup sesinya mungkin Kak Afriza mau bareng-bareng sama aku mengumumkan pemenangnya nih elevator pitch competition kita tadi. Oke, kayaknya coba aku kasih drop bisa nggak ya? Biasanya ada suaranya teman-teman, tapi mungkin ini nggak keluar, jadi ya udah ya. Pura-puranya ada aja ya. Ini aku kasih dikit-dikit ya. Oke, boleh. Oke, kita hitung kali ya. 1, 2, 3. Siapakah pemenangnya? Loh, kok nggak keluar? Oke, yay! Congrats! Teman-teman, thank you semuanya yang udah join. Congrats Pandu. By the way, semua teman-teman Mina, Aura, Pandu keren-keren semua. Keren, tiga-tiganya keren. Tiga-tiganya keren banget. Teman-teman mau tampil di depan, mau elevator pitch aja sudah keren banget. Jadi congrats ya teman-teman semua, keren banget. Dan pemenang kita malam hari ini adalah Pandu gitu. Congrats Pandu sekali lagi. Dan terima kasih juga nih buat Kak Afriza udah bantu banyak sharing ilmu nih ke teman-teman semua. Sebelum kita tutup sesinya karena udah jam segini, mungkin dari Kak Afriza ada yang mau disampaikan terlebih dahulu buat teman-teman semua? Yes, terakhir dari aku teman-teman, dari melakukan elevator pitch, just be yourself gitu, just be yourself. Jadi diri kamu sendiri, jadi dari materi tadi aku sampaikan, teman-teman bisa jadi versi diri teman sendiri gitu. Jadi bagaimana akhirnya teman-teman bisa melakukan itu dengan versi terbaiknya teman-teman, bukan menjadi orang lain ataupun bukan akhirnya teman-teman berusaha mengikuti orang lain gitu. Jadi diri teman-teman sendiri itu yang akan semakin genuine, semakin terlihat menarik di mata interviewer atau recruiter nantinya.
Oke, sip kalau begitu. Terima kasih sekali lagi Kak Afriza udah meluangkan waktunya malam hari ini buat sharing ilmu ke teman-teman semua. Semoga Yes. teman-teman, bisa, apa ya, dapat insight banget nih dari sesi hari ini. Oke, kalau begitu terima kasih Kak Afriza, nanti semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya, Kak. Thank Thank you, you. selamat istirahat Kak Selamat Afriza, istirahat semua. bye-bye. Bye-bye. Oke, teman-teman, gimana sesi hari ini? Seru ya kalau, apa namanya, kata Yaris Munandar seru banget hari ini. Semoga beneran seru dan teman-teman dapat banyak ilmu dan juga insight ya dari sesi hari ini. Oke, yang terakhir seperti biasa aku tidak lupa untuk mengingatkan ya teman-teman untuk, isi absensi setelah ini ya karena, kita seperti biasa